Selamat pagi sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini dari 1 Samuel pasal 17 ayat 47. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Semua orang yang berkumpul di sini akan tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang ataupun lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Ia akan menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, Tuhan seperti apa yang kita bayangkan, yang selalu kita imani. Tuhan seperti apa yang kita sembah dalam pikiran kita, dalam pengajaran kita kepada anak-anak atau sahabat-sahabat kita. Karena Tuhan seperti apa yang kita bayangkan, akan demikian juga kehidupan kita. Itu akan sejalan, itu akan sinkron. Jika seseorang menggambarkan Tuhannya sebagai Tuhan yang penuh dengan kedamaian, maka itu yang diajarkan dan itu yang dia lakukan. Tetapi ketika seseorang membayangkan Tuhannya sebagai Tuhan yang suka berperang, suka kekerasan, maka dia akan mengajarkan itu dan menghidupi itu. Nah, mari kita melihat dalam satu firman Tuhan di pagi hari ini bahwa orang-orang di perjanjian lama, baik itu orang Israel atau orang di luar Israel, itu mengimani Tuhannya sebagai Tuhan yang memiliki kuasa, suka berperang atau suka bertempur. Nah, perlahan itu semakin terlihat di semua kalangan orang Israel bahwa setiap persoalan itu harus diselesaikan dengan pertempuran atau peperangan. Bahkan ketika mereka mengukur kualitas seseorang, itu selalu melihat kekuatannya. Ketika bangsa Filistin berhadapan dengan Israel, yang mereka lihat adalah siapa yang paling kuat. Goliat diperhadapkan dengan siapa orang Israel yang lebih kuat. Nah, kita lihat juga bahwa bangsa Israel mengalami ketakutan yang luar biasa karena mereka tidak memiliki satu tokoh yang sama kuatnya dengan Goliat. Akhirnya mereka takut dan tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal kita tahu bahwa Allah sudah memperkenalkan dirinya jauh sebelum Israel terbentuk, bahwa Allah Israel adalah Allah yang berkuasa, lebih berkuasa dari apapun di dunia ini. Nah, tetapi ketakutan mereka menjadi-jadi karena mereka percaya bahwa keberhasilan itu bergantung kepada kekuatan. Kita lihat juga bagaimana Isai memandang Daud bukan sebagai orang yang layak. Ketika Samuel datang ke rumahnya untuk memilih salah seorang pengganti Saul, justru Isai tidak menganggap Daud sebagai salah satu pilihan. Oh, ini tidak, ini tidak. Masih ada anakku satu lagi, ada satu lagi penggembala. Tetapi dia hanya penggembala, badannya kecil, dia tidak tepat. Demikianlah pikiran manusia sudah berubah menganggap keberhasilan atau pertolongan Tuhan itu ditentukan oleh kekuatan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di pagi hari ini sebagai teguran juga kepada kita. Bagaimana manusia sangat senang menggantungkan diri kepada kekuatan fisik, kepada jabatan, kepada kuasa. Seakan-akan Tuhan yang kita imani itu tidak lagi berkuasa. Bahkan mungkin kuasanya kalah dibandingkan orang yang memiliki kuasa di dunia ini. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, jika kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa, maka jangan pernah menggantungkan harapan kepada kuasa-kuasa yang di dunia ini. Jikapun manusia banyak yang bersandar kepada kekuatan dunia, maka kita jangan pernah. Tidak ada kuasa yang lebih tinggi daripada kuasa Allah.
Imanilah hal itu. Dan itu juga lah yang selalu kita renungkan dalam perayaan-perayaan Natal. Bahwa kelahiran Yesus di dunia ini menunjukkan bahwa Dia berkuasa atas segala kuasa yang ada di dunia ini. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua, mari merenungkan bahwa hanya ada satu Tuhan. Jikapun orang mengatakan ada yang lebih berkuasa atau aku lebih berkuasa, maka yakinilah hanya ada satu Tuhan yang berkuasa. Tetapi meskipun demikian, mari kita uji bagaimana kita mengandalkan kuasa Tuhan. Mungkin di satu sisi kita berdoa, di satu sisi kita meminta pertolongan, Tuhan tolong kami. Tetapi ada banyak orang di sisi yang lain juga, mereka menggantungkan diri kepada kekuatan dunia. Anakku ingin kuliah, ayo belajar nak, kita berdoa. Tetapi di tempat yang lain dia bertanya, adakah orang yang bisa menolong? Adakah orang dalam? Adakah orang yang bisa membantu anakku ini lulus? Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, takutnya kita juga bisa mengukur pertolongan Tuhan hanya berdasarkan kekuatan. Kita juga mengukur berkat Tuhan hanya dalam bentuk fisik. Ketika orang Filistin memandang Goliat sebagai orang yang hebat, Daud datang dengan kekuatan iman. Takutnya kita akan menjadi orang-orang Filistin yang baru, yang menganggap berkat itu, pertolongan itu, kehadiran Tuhan itu dalam bentuk fisik, dalam bentuk kekuatan. Tetapi mari seperti Daud yang baru, yang selalu percaya bahwa Tuhan bisa hadir di mana orang tidak menganggap di situ Tuhan tidak akan pernah hadir. Oleh karena itu sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, saya yakin kita punya pergumulan di pagi hari ini. Kita punya kerinduan. Serahkan pergumulan, serahkan kerinduan hanya kepada Tuhan kita yang berkuasa. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini. Kami menyadari bahwa Engkau berkuasa. Engkau berkuasa dari apapun di dunia ini. Biarlah kami menggantungkan harapan, kerinduan, dan doa-doa kami hanya kepada Tuhan. Bila pun dunia ini menjanjikan jawaban, tapi biarlah kami hanya berserah kepada Tuhan. Kami berdoa untuk pendengar renungan ini yang berulang tahun, yang merindukan kesehatan, yang berduka cita, yang bergumul dalam kehidupannya. Biarlah Tuhan memberkati mereka pribadi lepas pribadi. Pekerjaan kami satu hari ini, biarlah kami mulai melalui pertolongan Tuhan dan semua untuk kemuliaan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.